Haleluya. Mari berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Kita akan pujian kita, sukacita masuk dalam hadiratnya. Haleluya. Mari semua jemaat kasih katakan, kami datang bawa pujian, bersama memuji-Mu Tuhan. Satukan suara dan nyanyikan sorak kemenangan. Kami datang bawa pujian, bersama memuji-Mu Tuhan. Satukan suara dan nyanyikan sorak kemenangan. Gloria, Gloria, besar Tuhan, ditinggikan di atas segalanya. Gloria, besar Tuhan, ditinggikan puji Dia. Gloria. Haleluya. Dan segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi nama-Mu Yesus. Mari semua jemaat angkat suaramu, katakan, kami datang bawa pujian, bersama memuji-Mu Tuhan. Satukan suara dan nyanyikan sorak kemenangan. Gloria, Gloria, besar Tuhan, ditinggikan di atas segalanya. Gloria, Gloria, besar Tuhan, ditinggikan puji Dia. Gloria, 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 besar Tuhan, ditinggikan di atas segalanya. Gloria, besar Tuhan, ditinggikan puji Dia. Gloria. Hanya nama Yesus yang layak diagungkan, dimuliakan. Oh, haleluya. We give you glory, we give you honor, we give you praise for all that you are. We give you glory, we give you honor, we give you praise. Gloria, we give you glory, we give you honor, we give you praise for all that you are. We give you glory, we give you honor, we give you praise. Gloria, we give you glory, we give you honor, we give you praise for all that you are. We give you glory, we give you honor, we give you praise, we give you praise. Gloria, Gloria, besar Tuhan, ditinggikan di atas segalanya. Gloria, Gloria, besar Tuhan.
Mari semua jemaat sama-sama katakan Gloria. Haleluya. Kami akan berikan hati kami Tuhan untuk disirami oleh kuasa kasih firman-Mu ya Allah. Bentuklah surut dengan kehendak-Mu Tuhan. Lord, I give you my heart, give you my soul. I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm awake, Lord, have your way in me. This is my desire, to honor you, Lord, with all my heart I worship you. All I have within me, I give you praise, and all that I adore is in you. Lord, I give you my heart, I give you my soul. I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm awake, Lord, have your way in me. Come on, church. This is my desire, to honor you, Lord, with all my heart I worship you. Within me, I give you praise, and all that I adore is in you. I give you my heart, I give you my soul.
live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm awake. Lord, have your way in me. Lord, I give you my heart, I give you my soul. I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm awake. Lord, have your way in me. We give our heart to you, Lord. We give our heart to you, Lord. To you, Jesus. We give our heart to you, Lord. We bless your name. We praise you, Lord. Jesus, Jesus, name above all names. Oh, powerful Lord, you're mighty, mighty Lord. Jesus, only you, Jesus, only you, Jesus, only you, Jesus. Get all of my shala, ya mayande. Ra-pa-pa-pa-pa-pa. Get all of my shala, ya no. We bless your name, we bless your name. We bless your name, Lord Jesus. Get all of my shala, ya mayande. Get all of my shala, ya mayande. Oh, Jesus. Ramaya Shalaya Mayane, Ramaya Shalaya Mayane. Oh, Jesus, Jesus, we give our heart to you, Lord. We give our heart to you, Lord. Lord, I give you my heart, I give you my soul. I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm awake. Lord, have your way in me. Lord, I give you my heart, I give you my soul. I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm awake. Lord, have your way in me. Ya Bapa, kuserahkan seluruh tubuh jiwa ragaku dalam tangan-Mu ya Bapa. Ku mengucap syukur kepadamu. Terima kasih Tuhan atas segala pengorbanan-Mu bagi kami semuanya. Biarlah kami selalu datang dan hadir di dalam hadirat-Mu, menyerahkan seluruh tubuh jiwa raga kami kepadamu Tuhan. Karena hidupku bukannya aku lagi, tapi Engkau yang ada dalamku. Jadikanlah kami sebagai penyembah-penyembah-Mu yang sejati. Tuhan, kami ucap syukur kepadamu Tuhan. Kami lahir di bangsa Indonesia Tuhan. Bangsa yang takut akan Engkau
dari para pemimpin yang tertinggi sampai yang terendah takut akan Engkau. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah memimpin dan memilih Presiden kami Pak Jokowi ya Tuhan, yang memiliki hati-Mu, memiliki segalanya yang terbaik daripadamu Tuhan, yang mementingkan kepentingan rakyat Indonesia. Terima kasih atas masa tugasnya. Terima kasih juga seluruh jajaran pemerintah yang berada di bawah kepimpinan beliau, dari menteri-menteri semuanya sampai gubernur, wali kota, dan dari yang tertinggi sampai yang terendah. Kami ucap syukur kepadamu Tuhan. Terjadi kesatuan unit yang sangat luar biasa. Kami juga mengucap syukur kepadamu Bapa. Keamanan terjadi di Indonesia karena adanya kesatuan dari TNI, ABRI, Polri, semuanya bersatu untuk mempertahankan NKRI. Bahkan kami juga bersyukur kepadamu Tuhan. Kesatuan terjadi juga di tim medis Indonesia Tuhan, sehingga Indonesia mampu mengatasi COVID-19 ini Tuhan. Mereka saling bergandengan tangan, saling mensupport satu dengan yang lainnya Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Perlindungan-Mu sempurna untuk para dokter, perawat, tim medis yang lainnya Tuhan. Kau lindungi mereka. Bahkan Kau juga sembuhkan mereka yang terpapar COVID-19 ini Bapa. Terima kasih juga Tuhan. Kami sudah menemukan daripada vaksin ini ya Bapa, sehingga bisa dipergunakan untuk kesehatan bangsa Indonesia. Terima kasih ya Bapa. Biarlah vaksin Nusantara ini bisa dipergunakan seluas-luasnya ya Bapa. Kami ucap syukur kepadamu Tuhan, kiranya Engkau juga memberkati Tuhan tangan-tangan dokter-dokter yang sudah menangani pasien-pasien ini ya Bapa. Pakai mereka sungguh sangat luar biasa di dalam menjangkau jiwa-jiwa. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami ucap syukur kepadamu. Tahun 2021 ini terjadi pemulihan di Indonesia, baik itu dari segi ekonomi maupun dari segi kesehatan dan juga dari seluruh kesejahteraan dan kemakmuran rakyat Indonesia. Kami percaya Tuhan, karena mata-Mu tertuju buat bangsa kami. Terima kasih, segala puji dan hormat hanya bagi-Mu, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mengundang Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri. Kita akan sama-sama mendeklarasikan deklarasi persembahan, yang kita akan mulai pada hitungan yang ketiga. 1, 2, 3. Pada saat kami membawa persembahan, kami percaya pintu surga terbuka dan berkat Tuhan dicurahkan. Saya menerima usaha, pekerjaan, karir, sekolah, dan kuliah yang lebih baik. Keuntungan, penghasilan, bonus, dan aset dilipat gandakan. Semua transaksi dibuat berhasil. Pelanggan lama dan baru Tuhan datangkan. Semua pembayaran dapat dilunasi. Memiliki rumah di bumi dan di surga, menerima hadiah, kejutan, dan penghargaan. Diberikan jodoh bagi yang belum punya pasangan, diberikan anak bagi yang belum punya keturunan. Kami memiliki keluarga yang harmonis. Semua musuh, penyakit, dan kerugian dihalau dari dalam hidupku, keluargaku, pekerjaanku, dan bisnisku. Ini adalah waktu memberi persembahan dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Mari jemaat kasih, kita katakan, kita tinggi katakan, Lord, I give you my heart, I give you my soul, I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm awake, Lord, have your way in me. Lord, I give you my heart, I give you my soul, I
every breath that I take, every moment I'm awake. Lord, have your way in me. Lord, have your way in me. Lord, have your way in me. Oh, we give our heart to you, Lord. We give our heart to you, Lord. Kami berikan hati kami, Tuhan, untuk diisi selalu oleh kuasa kasih firman-Mu, Tuhan, yang akan menerangkan hati dan pikiran kami, Tuhan, meneguhkan dan menguatkan kami, Tuhan. Berfirmanlah buat kami semua saat ini mulai hamba-Mu, Tuhan, karena kami siap menerima berkat-Mu, ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah firman yang hidup, buat setiap jemaat Tuhan yang siap untuk menerima berkat melalui firman-Nya, mari sama-sama katakan, amin. Shalom jemaat terkasih, sebuah sukacita kita dapat berjumpa lagi di hari yang diberkati ini, hari yang dijadikan Tuhan, amin. Di dalam kasih karunia kita akan selalu menikmati semua yang sungguh amat baik dalam rancangannya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sejak semula Tuhan mendesain setiap hidup kita untuk merefleksikan kehidupan ilahi. Itulah sebabnya ketika kita menjadi manusia baru, sejak saat itu Tuhan menaruh dalam diri kita benih unggul yang saya sebut spirit of excellence. Kata spirit diartikan dalam kamus King James Version sebagai kepribadian yang dinamis, yang memanifestasikan kehidupan. Kata dinamis itu sendiri juga menarik sekali. Arti kata dinamis adalah bertenaga, bersemangat, terus bergerak maju. Dan kata excellent dalam kamus King James Version diartikan sebagai keunggulan di atas rata-rata, yang terutama, utuh, lengkap, hebat, terhormat. Luar biasa ya. Saudara bisa bayangkan ya, spirit of excellence itu ada di dalam dirimu. Engkau akan menampilkan sebuah kepribadian dinamis dalam kehidupan ini, sebuah kepribadian yang bermutu tinggi, sebuah kepribadian yang unggul, sebuah kepribadian yang terhormat, sebuah kepribadian yang utuh, yang lengkap. Luar biasa ya. Apakah saudara rindu memanifestasikan kehidupan seperti ini? Katakan yes, saya mau, saya rindu. Sebelumnya saya sudah membagikan kepada setiap saudara 5 kebiasaan unggul daripada Daniel. Daniel mempunyai 5 kebiasaan unggul ini untuk menumbuhkan benih unggul atau spirit of excellence yang sudah ada dalam dirinya untuk menghasilkan buah-buah unggul dari hidupnya. Saya coba ulangi sedikit apa yang sudah saya bagikan sebelumnya untuk membuat Anda mengingat 5 kebiasaan unggul daripada Daniel, dan tentunya untuk saudara membangun 5 kebiasaan unggul ini dalam hidupmu. Yang pertama, Daniel ini mempunyai kebiasaan unggul, yaitu apa? Masih ingat? Nah, kayaknya ada yang sebut benar tuh. Membangun mesbah ginosko melalui apa? PDF. Pujian, doa, dan firman. Katakan bersama saya, tiada hari tanpa PDF. Pujian, doa, firman. Yang kedua, kekudusan. Ya, ini gak bisa ditawar-tawar nih. Ini sesuatu yang must, harus. Jadi gaya hidup kita sebab kita warga kerajaan Allah. Budaya kerajaan Allah itu budaya kekudusan. Amin. Dan yang ketiga, Daniel mempunyai kebiasaan apa lagi? Belajar. Dia seorang pembelajar yang baik. Ya, dia penuh understanding, hikmat, knowledge, skill. Karena dia adalah seorang
kita belajar, terus berlatih supaya kita bertambah knowledge, bertambah skill kita. Dan yang keempat, Daniel apa? Seorang yang memperhatikan kesehatannya, dia menjaga kebugaran tubuhnya. Dia nggak sembarang makan ya, dia hanya makan makanan sehat yang halal. Iya, oke, itu yang dia makan, karena dia mentaati hukum Tuhan mengenai kesehatan, tapi ya dia juga sangat memberikan nilai penting mengenai kesehatan. Kesehatan sesuatu yang sangat berharga, sesuatu yang sangat bernilai. Mari kita sama-sama memperhatikan faktor kesehatan tubuh kita dengan cara apa? Free. Perhatikan makanan kita mesti baik, sehat, foodnya, rest, cukup istirahat, dan juga ada refreshingnya. Ya, kemudian exercise, olahraga, latihan, ya olahraga fisik, gerakan fisik, dan edutainmentnya. Ya perlu ada hiburan-hiburan yang juga membangun, mengisi bagian jiwa kita. Ya, itu adalah cara hidup sehat yang perlu kita lakukan. Oke, ingat, free kalau mau sehat ya. Dan kemudian Daniel juga punya kebiasaan yang kelima, yaitu mengelola waktu, manajemen waktu dengan baik. Ya, dia seorang yang sangat ketat sekali dalam soal waktu. Ya, di pemerintahan dia punya jabatan yang sangat tinggi. Dia punya banyak kesibukan tanggung jawab yang harus dia lakukan, tetapi juga soal waktu dia dengan Tuhan yang sudah diatur 3 kali dalam sehari dia berdoa dan memuji Tuhan. Itu juga dia tidak lalai, saudaraku. Jadi saya pikiran gimana ya dia dalam semua kesibukannya yang begitu luar biasa sekali di pemerintahan, tapi dia tetap konsisten untuk menjalankan kehidupan rohaninya dalam hal berdoa dan memuji Tuhan 3 kali dalam sehari. Berarti dia seorang yang mampu mengelola waktu dengan baik. Penting sekali untuk mendapatkan hasil yang terbaik dalam hidup ini. Kita mesti menghargai waktu kita, dan kita mesti menata, mengelola, mengatur waktu kita sebaik-baiknya untuk waktu itu bermanfaat buat kita. Amin. Oke. Dalam dari 5 kebiasaan ini, saat ini saya akan memperdalam 1 kebiasaan unggul daripada Daniel. Kita baca lagi ya, Daniel 6 ayat 11. Demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya, dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut, ia berdoa serta memuji Allahnya seperti yang biasa dilakukannya. Ya, jadi Daniel mempunyai 1 kebiasaan unggul, yaitu berdoa seperti biasa yang dilakukannya. Nah, saudara, bagaimana kita membangun kebiasaan ini? Yaitu kebiasaan berdoa, tapi bukan sekedar berdoa, tapi berdoa secara efektif. Nah, untuk supaya kita dapat membangun kebiasaan berdoa yang efektif ini, maka ada beberapa hal yang harus kita lakukan. Ada hal yang harus juga kita pahami, ada hal yang harus kita ketahui, supaya kita dapat membangun kebiasaan doa yang efektif. Kalau kita membaca dalam Matius pasal 6 ayat 5 sampai 15, di situ kita akan temukan Yesus mengajar kepada murid-muridnya bagaimana hal berdoa yang efektif. Biasanya kita sebut doa Bapa kami. Kalau kita membaca di situ, kita akan temukan 5 identitas Tuhan atau 5 atribut daripada Tuhan. Nah, ini penting, saudara. Kalau kita mau membangun kebiasaan doa yang efektif, maka hal pertama yang penting sekali adalah kita harus tahu kepada siapa kita berdoa.
Ya, ini paling basic sekali. Ini sangat basic dan sangat menentukan apakah kita dapat membangun kebiasaan doa yang efektif atau sama sekali tidak berdoa atau sekedar berdoa atau berdoa tapi tidak efektif. Kita mau membangun kebiasaan doa yang efektif, doa yang berhasil, bukan? Nah, kunci pertamanya adalah saudara, kita perlu mengenal kepada siapa kita berdoa. Nah, tadi sudah saya sebut ada 5 identitas atau atribut kepada siapa kita berdoa yang bisa kita temukan dalam Matius 6. Tapi pada kesempatan ini saya hanya mau membagikan satu dulu. Yang lain nanti pada kesempatan berikutnya. Yaitu mengenal Allah. Kita berdoa kepada Allah, tapi Allah yang mana? Ya, siapa dia? Mengenal Allah sebagai Bapa. Yesus mengajar kita untuk berdoa kepada siapa? Kepada Bapa. Masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu, berdoalah kepada Bapa. Bapa tahu apa yang kamu perlukan. Ketika kamu berdoa, sebutkan ini, Bapa kami yang di surga. Jadi saudara, identitas Allah yang utama yang perlu kita kenal saat ini adalah Allah sebagai Bapa. Jadi kita berdoa kepada Allah sebagai apa? Bapa. Kita berdoa kepada Bapa. Nah, masalahnya di sini bahwa ketika saudaraku mengatakan berdoa kepada Bapa, ada begitu banyak orang terganggu secara psikologi. Kenapa? Karena mereka punya pengalaman buruk dengan figur ayah mereka, figur ayah jasmani. Nah, pengalaman buruk dengan figur ayah jasmani ini ternyata mempengaruhi cara mereka memahami Allah sebagai Bapa dan sikap mereka kepada Bapa juga. Nah, kalau begitu saudara, perlu sekali untuk kita ini mengenal betul siapa Allah sebagai Bapa itu. Apa sifat-sifatnya. Sebab kalau kita tidak mengetahui, kita mengira, kita berpikir Allah itu sama dengan papa saya yang di rumah. Atau sama seperti ayah jasmani saya. Ya, kalau ayah jasmani kita baik, ya, ayah jasmani kita punya karakter-karakter seperti Tuhan, maka mudah sekali buat kita memahami Tuhan dengan benar. Sikap kita juga akan benar terhadap Tuhan. Tetapi kalau sebaliknya, nah saya nggak bicara yang figur ayah yang baik. Saya akan bicara mengenai figur ayah yang buruk. Dan kemudian saya akan menjelaskan kepada saudara, memperkenalkan kepada saudara figur ayah surgawi sesungguhnya. Siapa dia? Ya. Nah, saudara, paling tidak ada 5 figur ayah yang kita perlukan. Kita perlu 5 hal dari ayah kita. Yang pertama adalah soal kasih sayang dan disiplin. Ini saya jadikan satu. Ada ayah yang tinggi kasih sayangnya, tetapi rendah disiplinnya. Ya, kalau tinggi kasih sayang rendah disiplin berarti saudara ini ayah yang memanjakan anak-anaknya. Sebaliknya ada ayah yang tinggi disiplinnya tapi rendah kasih sayangnya. Ini sebetulnya gambaran dari figur atau figur ini bermasalah dua-duanya. Jadi tinggi kasih sayang itu sebetulnya bermasalah, rendah disiplin itu juga bermasalah. Atau sebaliknya tinggi disiplinnya itu juga bermasalah kalau rendah kasih sayang. Ya, jadi kalau rendah kasih sayang, tinggi disiplin itu juga bermasalah. Nah, ini yang bisa kita alami dari ayah kita, bukan? Ada yang punya ayah, waduh sangat manjain. Nah, kalau orang yang sangat dimanjakan cenderungnya apa? Kompromi. Gampang.
Ya buat salah gampang. Kenapa? Dia nggak pernah saudara ditegur dengan tegas oleh ayahnya atau didisiplin. Ya, jadi cenderungnya sebetulnya jadi gampang melanggar aturan, ya, dan juga ya bisa jadi pemberontak. Ya, nah sikapnya sama Tuhan apa? Gampang saya buat dosa, buat salah juga Tuhan ngerti lah. Tuhan bisa memahami kenapa sih aku harus merasa bersalah gitu ya, merasa tertuduh gitu ya. Ya biasa aja lah. Ya. Nah, kenapa dia berpikir seperti itu? Karena ya itu juga yang dialami dari ayahnya. Nah, oke. Sebaliknya ada anak yang ayahnya tinggi disiplin, penuh dengan kemarahan. Ya sebentar-sebentar anak dibentak-bentak, dimarahin, dicaci maki, dipukul, dicemati, waduh. Nah, saudara, ini anak terluka sekali. Ya, ini anak saudaraku penuh dengan kemarahan, kebencian kepada ayahnya. Biasanya begitu. Dan ya anak-anak seperti ini tuh ya di dalam hatinya itu ya punya dendam. Bahkan ada yang berani bilang gini, nanti ya kalau saya besar ya, aku balas dendam. Ya, banyak yang begitu saudara. Nah, apa yang terjadi dengan seseorang yang ayahnya seperti itu, yang penuh dengan kemarahan, murka, ancaman, pukulan. Saudara, yang dia bayangkan mengenai Tuhan apa? Kayak papa saya juga. Kejam, penuh kemarahan, suka menghukum, ya kan, suka memukul, ya. Itu yang dia bayangkan tentang Tuhan. Nah, saudara, ini bermasalah kalau orang ini menjadi manusia baru dalam Kristus, ya. Dia akan punya saudara cara pandang yang tidak tepat mengenai Tuhan. Yang tadi yang tinggi kasih sayang juga akan salah mempunyai pandangan sama Tuhan, juga yang tinggi disiplin tadi saudara. Sikap imannya juga bermasalah. Nah, yang ideal dari seorang ayah tentu adalah disiplinnya bagus, kasih sayangnya bagus gitu, ya. Nah, saya mau beritahu, mungkin kita nggak dapatkan itu dari ayah jasmani kita, tapi saya beritahu bahwa ayah surgawi kita itu ayah yang sangat tinggi kasih sayangnya, tapi juga tinggi disiplinnya. Artinya sangat bagus disiplinnya, sangat luar biasa kasih sayangnya buat setiap kita. Jadi seimbang ya. Artinya begini, bahwa dia penuh kasih sayang buat setiap kita, dia menerima kita apa adanya. Buktinya dia udah mati buat, Yesus sudah mati buat kita di atas kayu salib, dia diberikan nyawanya buat kita. So no question, tidak ada lagi pertanyaan bahwa apakah Allah mengasihi saya. Enggak, dia sangat mengasihi kita, amin. Ya. Tetapi juga kalau kita ini melanggar undang-undangnya, hukumnya, melanggar perintahnya, dikatakan firman-Nya, dia akan menegur kita. Ya, nah itu teguran bagian dari apa? Disiplin. Bahkan kalau kita ya terus melanggar, memberontak, bisa ada disiplin yang lebih keras, yaitu kita dihajar. Tapi itulah kasih sebetulnya. Ketika dia mendisiplin kita, sebetulnya dia menyatakan kasih. Ya, di dalam kasih ada disiplin, dan disiplin harus dilakukan dengan kasih, dan itu dipunyai oleh Bapa Surgawi kita. Mari kita berikan aplaus buat dia. Haleluya. Jadi hari ini ketika kita berdoa, kita sudah tidak datang dengan penuh ketakutan lagi kepada Allah Bapa kita. Kenapa? Dia sangat mengasihi kita. Ya, dan dia juga bisa menasihati kita, menegur kita, menghajar kita, tapi karena dia mengasihi setiap kita. Haleluya. Oke. Ampuni papa jasmanimu kalau memang kamu mendapat perlakuan yang tidak baik, tidak tepat, ya. Lepaskan pengampunan. Oke. Nah, yang berikut, figur yang kita perlukan dari ayah jasmani kita adalah apa? Kepercayaan. Nah, tapi cukup banyak kita yang mempunyai ayah yang tidak dapat dipercayai. Dia janji, tinggal janji, tinggal janji ya dalam hati ya. Kalau ayah juga, udahlah nggak usah percayalah, pasti dia ingkar lagi. Jadi hari kita bertumbuh dengan rasa ketidakpercayaan, ya. Nah, apa yang terjadi ketika kita ini berdoa? Ya, orang yang saudaraku
punya pengalaman buruk ya dari ayah yang terus ingkar janji, ayah nggak bisa dipercaya, ayah nggak punya integritas, maka saudara cara pandang dia kepada Tuhan juga bisa salah loh saudara. Iya kan? Dia pikir Tuhan itu sama kayak papanya. Udahlah, Tuhan janji mah ya belum tentu juga dia penuhi, belum tentu juga dia tepati. Nah, orang ini cenderungnya apa? Sulit mempercayai janji Tuhan. Ada banyak janji di Alkitab, banyak sekali bukan? Tetapi orang yang punya pengalaman buruk dengan seorang ayah yang tidak dapat dipercaya, dia sulit untuk mempercayai janji Tuhan. Dia sulit mempercayai firman-Nya. Saya mau beritahu saudara, ayah jasmanimu bisa saja nggak bisa dipercayai, tetapi ayah surgawi kita, dia ayah yang dapat dipercayai. Yes, tidak ada dusta padanya. Kalau dia sudah ngomong pasti terjadi, pasti terlaksana, pasti ya diwujudkan, pasti. Percaya aja, pegang janjinya, pegang perkataannya. Itu pasti terjadi. Kalau sekarang kau belum alami, tunggu, sabar, tetap setia, tetap melayani. Ada waktunya. Bilang sama orang di kanan atau kirimu, ada waktunya, tenang, ada waktunya. Tetap setia, tetap bersemangat, tetap mengikuti Tuhan, melayani Tuhan. Kenapa? Ada waktunya. Engkau melihat apa yang dia janjikan akan digenapi dalam hidupmu. Puji Tuhan. Jadi kalau saya berdoa, percaya. Yesus bilang kalau kamu berdoa, percayalah bahwa kamu sudah menerimanya, maka kamu ya akan mendapatkannya. Jadi saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, percaya dulu. Percaya bahwa kita udah dikabulkan doa kita, udah terima jawaban Tuhan. Percaya. Ketika kita percaya, Tuhan bertindak atas iman kita. Yang ketiga ya, figur ayah yang kita sangat perlukan. Itu adalah apa saudara? Tanggung jawab. Nah, ada banyak anak-anak yang memiliki ayah yang tidak bertanggung jawab. Bisa dilahirkan, bisa diproduksi, tapi dibiarin begitu saja. Ya ciri ayah yang tidak bertanggung jawab apa? Yang pertama nggak mendidik. Banyak ayah biarkan istrinya atau ibu dari anak-anak yang mendidik. Dianya enggak. Nah ini ayah yang ciri, ayah nggak bertanggung jawab. Ya, ayah yang tidak bertanggung jawab apa? Ya dalam soal keuangan misalnya. Itu ya ada juga ayah-ayah yang malas. Yang tidak peduli dengan kebutuhan anak-anaknya. Nah khususnya nih, ayah yang bertanggung jawab memperhatikan soal kebutuhan pendidikan anak. Ya ada banyak anak yang tidak mendapatkan itu dari ayahnya. Itu ada beberapa faktor mungkin. Kalau ayah lemah secara ekonomi, nggak punya pekerjaan dan lain sebagainya. Tetapi ada juga tipe ayah yang emangnya gue pikirin. Nah ini ayah nggak bertanggung jawab. Tapi saya mau beritahu, dengar. Bapa surgawi kita, dia bertanggung jawab. Katakan amin. Burung di udara dia pelihara, betul? Bunga di padang, dia hiasi, dia percantik. Apalagi saya dan saudara, percayalah. Dia Bapa yang bertanggung jawab, dia peduli sama hidup kita, dia memelihara kita. Kita anaknya saudara. Kalau kita udah panggil dia Bapa itu kan berarti kita anaknya. Ya, oke. Bapa di bumi bisa lepas tanggung jawab. Tapi tidak demikian dengan Bapa surgawi. Percaya. Ya, kalau sudah berdoa, datang saudara yang penuh iman, percaya bahwa dia Allah yang memelihara hidup kita. Dia peduli, dia bertanggung jawab, dia tidak akan membiarkan kita begitu saja. He care of us. Figur ayah yang keempat yang kita perlukan adalah penghargaan. Setiap anak sangat memerlukan ini dari ayahnya. Identitas diri seorang anak itu dikuatkan, diafirmasi oleh seorang ayah. Nah sayangnya banyak ayah kikir pujian kepada anaknya. Khawatir nanti anaknya kepala besar katanya. Ini salah justru. Ya,
Ini justru ya maksudnya begini, ketika kita tidak mengapresiasi anak-anak kita, ya kita sedang merusak gambar diri anak kita. Ya kita sedang menumbuhkan kepribadian anak kita, ya kepribadian yang tidak sehat. Ya dia akan punya cara pandang yang negatif, cara pandang yang kurang pada dirinya. Dia punya self confidence, keyakinan diri, kepercayaan diri yang kurang. Dia kurang optimis, ya seperti itu ya. Dia nggak merasa berharga. Perasaan-perasaan itu muncul. Kenapa? Karena dia tidak mendapatkan afirmasi dan apresiasi itu dari orang tua, khususnya dari ayah. Ayah itu punya satu peranan penting dalam membangun identitas anakmu. Itulah sebabnya para ayah, ya praktekkan ini. Nah, kalau saudara adalah korban dari anak yang tidak, mungkin Anda coba-coba ingat ya, kapan ya ayahku pernah apresiasi ya? Kapan ya ketika saya baik, ayah bilang, ini anak papa, keren banget. Atau kapan ya ketika saya punya prestasi, papa bilang, great gitu ya. Coba diingat-ingat, kayaknya gak pernah ya. Oke, kalaupun saudara tidak pernah alami itu, saya mau beritahu. Jangan salah berpikir mengenai Bapa Surgawi. Bapa Surgawi, saya beritahu, adalah Bapa yang saudaraku menghargai setiap kita. Kita tuh ya, saya dan saudara buat Bapa Surgawi, itu begitu berharga sekali. Begitu bernilai sekali. Saya taunya dari mana? Ya pada waktu kita masih berdosa, pada waktu kita masih mendurhakai Tuhan, masih memusuhi Tuhan ya. Pada waktu itu Yesus sudah berikan nyawanya buat kita. Bukankah itu membuktikan jelas sekali bahwa karena kita adalah pribadi yang berharga buat Tuhan, betul nggak? Karena kita adalah pribadi yang bernilai buat Tuhan, jelas? Nah itulah sebabnya saudara, kalaupun saudara nggak ngalamin itu dari ayah jasmanimu, ketahuilah hari ini, ayah surgawi kita, ayah yang sangat menghargai kita. Dan ayah surgawi kita berkata kepada setiap kita, dengerin ya, dia berkata begini, anakku, engkau begitu berharga bagiku. Anakku, engkau begitu bernilai bagiku. Yuk mulai mengucap syukur, terima kasih Bapa. Aku berharga di matamu. Aku bernilai. Thank you Jesus. Wow. Yang kelima, apa yang kita perlukan dari figur ayah jasmani kita adalah komunikasi ya. Papa ngajak ngobrol-ngobrol sama kita kayak teman gitu ya. Nah ya terus terang, ada banyak ayah kaku, ayah-ayah yang ya tidak bisa ngobrol dengan baik dengan anak-anaknya. Dan anak-anak seperti ini kecenderungannya apa? Ya punya masalah juga dalam komunikasi ya dengan pihak lain atau orang lain. Nah khususnya kalau sama Tuhan. Gini, jadi ada ayah yang kalau ngomong sama anaknya ya hanya 2-3 kata selesai. Itu saya alami dari papa saya, papa jasmani saya. 5 menit dia ngomong sama saya udah selesai, dia nggak tahu mau ngomong apa lagi, dia diam, kemudian saya juga diam. Ya sebagai anak saya ya nunggu dia bicara, saya jarang. Jadi saya tuh juga kaku sekali kalau ngomong sama papa, atau kehilangan kata-kata kalau mau ngomong sama papa ya, karena saya juga terintimidasi dengan sikap papa ketika ngobrol sama saya juga kaku begitu ya, atau terlalu straight to the point, nggak bisa ngobrol dengan cair seperti seorang teman atau seorang yang intim begitu ya. Nah terus terang itu saya nggak dapatkan dari papa saya. Dan ternyata itu punya pengaruh loh sama sikap saya sama Tuhan. Ya ketika saya doa sama Bapa Surgawi, saya nggak bisa tahan doa sendirian nih. Kalau 5, 10, 15 menit itu nggak bisa. Karena saya udah kehabisan kata-kata, saya bingung. Saya mau ngomong apa lagi ya. Saya nggak betah gitu. Kalau berdua sama Bapak. Sama kayak saya sama Bapak Jasmani itu nggak betah. Kalau udah duduk berdua, ya 5 menit, 10 menit itu udah nggak betah. Gelisah aja, rasa tegang aja, kaku, beku gitu ya. Yang mending menghindar, mending pergi gitu ya. Nah
Nah, sama ketika saya datang doa sama Bapa Surgawi sendirian juga sama akhirnya. Attitude saya sama, perilakunya sama saudara. Nah, kalau rame-rame ya saya bisa semalam-malaman, bisa berjam-jam rame-rame bisa. Maksudnya rame-rame doa gitu ya sama yang lain gitu ya. Tapi kalau sendiri itu problem buat saya. Oh ternyata saudara akarnya dari ya itu tadi. Karena apa yang saya alami dengan papa jasmani saya. Puji Tuhan ketika saya mulai mengenal siapa dia. Oh saya dipulihkan saudara. Luar biasa. Saya bisa berjam-jam secara pribadi berdoa dengan intim. Dengan Bapak, saya ngobrol, saya bicara dengan Bapak juga bicara sama saya. Saya mau beritahu ya kalau Bapak jasmanimu begitu, tidak demikian dengan Bapak surgawimu. Bapak surgawimu kapan saja saudara kita mau ngobrol, yes dia selalu senang banget. Malah dia senang, malah saudara Bapak itu nunggu-nunggu kapan nih anakku datang ngobrol sama saya ya kan, kapan nih saya nunggu nih ya kan. Oh dia nunggu saudaraku, saudara mau spend time dengan Bapak surgawi 5, 6 jam, 10 jam, berjam-jam, no problem. Dia gak bilang pergi lu gue banyak pekerjaan, enggak. Oh dia senang sekali saudaraku ya kan. Bapak surgawi senang ngobrol dengan kita saudaraku, dia happy banget kalau kita bisa ngobrol dengan dia ya kan. Nah ya jadi dengan beberapa hal yang coba saya yang barusan saya bagikan kepada saudara ya mengenai figur ayah surgawi kita, ini membantu setiap saudara ya. Untuk apa? Mulai hari ini saudara itu mulai belajar mengenal siapa dia dengan benar. Allah Bapa itu tidak seperti ayah jasmani kita. Ya, ketahuilah bahwa ayah surgawi kita, ayah yang sungguh sangat mengasihi kita, tapi juga ayah yang di dalam kasihnya. Karena dia gak mau kita binasa, maka ketika kita melanggar, tidak mengikuti aturannya, tidak mengikuti perintahnya, dia juga Bapa yang siap menghajar kita, ya mendidik kita agak keras mungkin, agak sakit mungkin, tapi it's okay. Itu bagian dari kasihnya. Amin. Ya. Dan Bapa surgawi kita adalah Bapa yang dapat dipercaya. Ya, dia dapat dipercaya. Jangan khawatir, jangan ragu. Dia selalu bilang, jangan kamu khawatir, jangan kamu ragu. Ya, karena dia Allah yang dapat dipercaya. Karena dia Allah yang bertanggung jawab. Sekalipun ayah jasmani kita gak bertanggung jawab. Ya, dan dia Allah yang sangat appreciate dengan kita. Ya, bagi kita buat dia itu sangat berharga banget, sangat bernilai. Itulah sebabnya juga selalu belajar. Ya, value yourself. Ya, lihat dirimu bernilai dan menghargai dirimu. Ya, gimana cara kita menghargai diri kita? Jalani cara hidup kerajaan sorga. Nah, itu orang-orang yang ya menunjukkan bahwa dirinya berharga. Ya, keberhargaan diri itu dibangun dari karakter saudara. Ya, oke. Dan Bapa kita adalah Bapa yang apa saudara? Yang suka ngobrol. Yang suka berkomunikasi. Jadi ya doa itu bukan sekedar kita datang minta-minta sama Tuhan. Ya bertele-tele, Tuhan gak suka itu. Ya panjang lebar, Tuhan gak suka itu ya. Ya tapi Tuhan mau kita bangun keintiman dengan Tuhan. Dan juga Tuhan mau kita dengar ketika Tuhan bicara. Kita bicara, Tuhan mendengar. Ya Tuhan bicara, kita juga mendengar. Jadi ada dialog seperti itu. Haleluya. Nah bangun kebiasaan doa ini saudaraku ya. Dengan cara apa? Yaitu mengenal Allah sebagai Bapa. Ketika engkau mengenal Allah sebagai Bapa, maka sejak hari ini ketika saudara mengenal dia sebagai Bapa itu, engkau mudah sekali membangun keintiman dengan Bapa. Sebagai anak, engkau punya rasa aman. Engkau merasa dikasihi. Engkau merasa berharga. Dan ketika engkau mengenal dia sebagai Bapa, maka engkau akan punya kehidupan doa yang efektif. Dan engkau akan melihat begitu banyaknya jawaban atas doamu. Kenapa? Karena pemahamanmu tentang Allah sudah benar. Dan sikapmu terhadap Allah sudah benar. Yuk mulai hari ini
bangun kebiasaan unggul ini, yaitu berdoa secara efektif. Caranya mengenal Allah sebagai Bapa. Tuhan Yesus berkati. Jemaat terkasih, kini saatnya kita akan perjamuan kudus. Siapkan rotimu, siapkan anggurmu juga. Mari bersama kita mengangkat roti dan anggur kita. Thank you, Jesus. Ikuti doa saya. Bapa Surgawi, karena begitu besar kasih-Mu kepadaku, sehingga Engkau telah mengaruniakan Putra Tunggal-Mu Yesus Kristus disalibkan untuk menebus dosaku. Sekarang saya mau bersekutu dengan tubuh Yesus dan dengan darah Yesus untuk mengingat kematian Kristus bagiku, untuk memberitakan kematian Kristus sampai Ia datang lagi, dan untuk meneguhkan persekutuanku dengan tubuh Kristus. Jemaat, mari kita masing-masing mengucap syukur, katakan terima kasih Yesus buat tubuh-Mu yang sudah Engkau pecah-pecahkan bagiku. Terima kasih Yesus buat darah-Mu yang sudah Engkau curahkan bagiku. Haleluya. Terima kasih Yesus. Thank you Jesus. Penebusan yang sempurna telah Engkau lakukan bagi hidupku Tuhan. Thank you Jesus. Telah pecah-pecahkan tubuhku tubuh-Mu bagiku. Dan Engkau telah curahkan darah-Mu bagiku. Thank you Jesus. Kimbarana ya makasyondo koromo ya masyakabu. Terima kasih Yesus. Alamilah kuasa persekutuan dengan tubuh dan darah Yesus. Bukankah roti yang atas kita bersyukur adalah persekutuan dengan tubuhnya? Amin. Bukankah cawan anggur yang atas kita bersyukur adalah persekutuan dengan darahnya? Amin. Makanlah, minumlah dalam nama Yesus. Haleluya, thank you Jesus. Urabasya karabasya. Urabasya darah. Mari kita mengakui Dia Bapa kita. Panggil Dia Bapa, Bapa, Bapa. Urabasya. Ya Allah, Engkau Bapa yang sangat mengasihiku. Thank you Jesus. Engkau Bapa yang dapat dipercayai. Engkau Bapa yang bertanggung jawab. Engkau Bapa yang sangat menghargaiku. Engkau Bapa yang suka berkomunikasi dengan aku. Terima kasih Bapa. Aku berdoa supaya setiap jemaat Tuhan semakin mengenal Engkau Allah sebagai Bapa. Ya Tuhan, kalau mereka punya pengalaman buruk dengan ayat jasmani mereka, saat ini mereka lepaskan pengampunan buat ayat jasmani mereka. Pulihkan hati mereka, sembuhkan hati mereka ya Tuhan. Dan mereka mulai memiliki gambaran yang benar mengenai Allah Bapa. Thank you. Mereka punya sikap yang benar terhadap Allah Bapa. Thank you Jesus, thank you. Terima kasih Bapak, aku ucap syukur semua yang terbaik dialami oleh jemaat-Mu. Dalam nama Yesus, katakan amin. Saya mengundang setiap jemaat bangkit berdiri. Haleluya. Saya berdoa supaya setiap jemaat, keluarga kita semuanya mengalami semua yang sungguh amat baik ya. Semuanya sehat. Sebab itu pastikan tetap ikuti dengan disiplin protokol kesehatan COVID-19. Terlibat aktif dalam setiap carousel karena kita adalah gereja pemuritan. Dan setiap kita, saya dan saudara, dimuridkan dan juga apa? Memuridkan. Pastikan juga saudara join dalam doa fajar kita di hari Sabtu jam 5 pagi.
Angkat kedua tangan saudara. Haleluya, haleluya. Thank you Jesus. Terimalah berkat, anugerah, kasih karunia yang berlimpah-limpah dari Bapa Surgawi, kasih sayang daripada Yesus Kristus, persekutuan yang manis, yang indah dengan Roh Kudus, menjaga, memelihara, melindungi engkau di sepanjang jalanmu. Sekarang bahkan sampai Maranatha, Kristus Yesus akan datang kedua kali menjemput kita gerejanya. Bahkan bersama-sama dengan dia untuk selama-lamanya. Haleluya. Semua berkat terbaik ini bagimu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Katakan amin.